Bapak, Mama, saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom bagi kita semua. Di kesempatan ini kembali Tuhan memperkenankan kita untuk kita ada dalam ibadah utama minggu yang berlangsung di tiap rumah tangga kita. Saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, tiba waktunya bagi kita untuk kita akan ada dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Dan untuk itu, sebelum kita sampai pada perenungan firman Tuhan, saya ajak kita semua satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kepadamu oleh karena Engkau berkenan terus menyertai kami hari lepas hari hingga pada saat ini. Di kesempatan ini, kami boleh teduh sejenak dalam ibadah utama minggu yang berlangsung di rumah tangga kami masing-masing. Di kesempatan ini juga tiba waktunya bagi kami untuk kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Marilah ya Tuhan, kuasailah dan berkati serta urapilah kami dalam kuasa Roh Kudus, supaya dengan demikian firman-Mu mendapat tempat di hati batin kami, menjadi pedoman penuntun bagi langkah kehidupan kami hari lepas hari. Kami jauh dari kesempurnaan ya Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang sempurna, bahkan di dalam kuasa Roh Kudus, Engkau akan memampukan kami, supaya kami memahami kebenaran firman-Mu, dan kami boleh melakukannya, melaksanakannya, mewujudkannya, menampakkannya dalam sikap hidup kami hari lepas hari. Inilah kami ya Tuhan, yang datang dan mempertaruhkan akan kehidupan kami seutuhnya kepadamu untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan Sang Juru Selamat kami, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-35. Lukas pasal 24 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-35. Saya beri waktu kepada Bapak, Mama, saudara-saudara seturut dengan tata ibadah yang sudah ada dan dipegang oleh kita masing-masing untuk kita membacakannya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seturut dengan tata ibadah atau liturgi tertulis yang sudah ada di tangan kita masing-masing, saya pikir setiap kita sudah bertugas untuk membacakan akan bacaan firman Tuhan yang telah ditentukan oleh Majelis Sinode Gemit untuk kita baca dan kita renungkan, lebih khusus di bulan bahasa dan budaya saat ini. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah menjadi tradisi jika beberapa hal penting dalam hidup kita yang meskipun tanpa didikte kita bisa melakukannya. Sekali lagi, sudah menjadi suatu tradisi jika dalam kehidupan kita beberapa hal penting itu meskipun tidak didikte lagi, tetapi kita bisa melakukannya dengan baik. Beberapa tahun yang lampau, saudaraku, saya dari Kupang menuju ke Soe atau tepatnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Saya bersama teman saya berboncengan dengan menggunakan sepeda motor. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami berjalan dari Kupang menuju ke Soe. Dan ketika sampai di Soe, kami memilih untuk beristirahat sejenak. Dan kemudian tepatnya ada bengkel yang mana bisa memperbaiki motor kami atau sepeda motor kami yang rusak. Lalu saat itu kami beristirahat dan memberikan motor kami kepada seorang montir di bengkel tersebut untuk diperbaiki. Papa, Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kami beristirahat dan mengamati bagaimana seorang montir itu memperbaiki sepeda motor kami, tiba-tiba melintas di depan kami seorang anak kecil
yang berseragam lengkap dengan pakaian seragam sekolah dasar, putih merah, kemeja putih, bertopi, dan celana merah. Bapak, mama, saudara-saudariku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sang anak tersebut tidak sekedar melintas dari depan kami, tapi ketika dia berjalan dan hendak melewati kami, tiba-tiba dia berhenti di depan kami yang sedang mengamati sang montir memperbaiki motor kami. Dan ketika dia berhenti tepat di depan kami, lalu dengan begitu tegas dan lantangnya, atau dengan suara yang keras, dia mengatakan, "Selamat siang." Sekali lagi, pada saat itu dia tidak sekedar melintas sang anak tersebut, tapi dia berhenti di depan kami dan dia mengatakan, "Selamat siang," dengan kondisi atau bahasa tubuhnya yang betul-betul siap. Setelah itu, setelah ia mengucapkan selamat siang, ia pun bergegas meninggalkan kami. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sejenak kami berdua, saya dan teman saya, tertawa kecil. Kami mengatakan, "Ini siapa pun anak? Ini kami tidak kenal dia, tapi rupa-rupanya dia ada di depan kami dan kemudian mengucapkan salam selamat siang dengan lagi-lagi berseragam lengkap. Rupa-rupanya dia baru pulang sekolah. Dan kemudian sebelum sampai di rumahnya, ia bertemu dengan beberapa orang dan dia mengucapkan salam tersebut, termasuk kami berdua yang ada di bengkel tersebut." Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi sejenak kami tertawa kecil. Kami tidak kenal dia, tapi dia menyapa kami dengan penuh sopan santun. Saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kami punya beberapa kesimpulan terhadap anak ini. Yang pertama adalah bahwa ternyata kemungkinan besar dia diajari oleh gurunya untuk bisa menyapa siapa saja yang ia temui dalam sikap yang penuh dengan tata krama atau sopan santun. Itu kesimpulan pertama kami. Karena ternyata meskipun tidak kenal, dan dengan menggunakan seragam sekolah, ia menyapa kami dan mengucapkan sekali lagi selamat siang. Tapi kesimpulan yang kedua, Papa Mama saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bisa jadi anak ini punya rasa saling menghargai yang tinggi. Dia memahami dirinya sebagai anak-anak, dan ketika dia bertemu dengan orang tua atau orang yang lebih dewasa dari dia, maka sudah sepatutnya dia menyampaikan salam. Apapun itu salamnya, tapi yang kami dengar adalah dia mengucapkan selamat siang. Papa mama saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tata krama, sopan santun, sikap saling menghargai itu menjadi bagian kesimpulan saya dan teman saya ketika mengamati anak kecil itu, yang lagi-lagi lengkap dengan pakaian seragamnya, yang lagi-lagi tidak kami kenal dan kami yakini bahwa dia tidak kenal kami. Tapi dia menyapa kami dengan tata keramanya, dengan sopan santunnya, dan dengan sikap menghargainya. Saudaraku yang diberkati, dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bisa-bisa saja ada dalam kesimpulan kita semua seandainya kita ada di pihak itu. Atau mungkin papa mama saudara-saudara yang ada di pihak kami berdua, yang mengamati secara langsung anak itu menyapa kami. Bisa-bisa saja ada satu kesimpulan bahwa ini karena ada ajaran turun-temurun. Ini karena diajar oleh gurunya di sekolah dan seterusnya. Lalu dengan demikian dia melakukan apa yang dianggap betul-betul sesuai dengan sopan santun atau tata krama atau hidup orang berbudaya. Bisa-bisa saja kita katakan demikian. Namun Papa Mama saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi di bagian pertama dalam perenungan kita, bahwa sudah menjadi tradisi jika beberapa hal penting dalam hidup kita yang kita terapkan tanpa kita diktekan pun, tanpa didikte pun, kita bisa melakukannya. Sudah menjadi tradisi. Bisa terjadi ini sesuatu tradisi, suatu konsep budaya yang tanpa didikte, anak ini bisa mengucapkannya atau bisa melakukannya dengan baik. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Yesus Kristus, pola hidup orang berbudaya memang melekat indah untuk tahu tata krama,
tahu sopan santun, bahkan menghargai. Pola hidup orang berbudaya selalu melekat hal itu, dan diyakini adalah bahwa anak itu adalah anak yang tahu persis tentang budaya. Anak yang tahu persis tentang pola hidup atau konsep hidup berbudaya, meskipun saudaraku itu tidak didiktekan kepada dia. Saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, rupa-rupanya untuk berbudaya atau berbicara atau omong tentang budaya, itu tidak sekedar omong tentang motif dalam sebuah kain tenun, atau motif ketika ada di baju atau busana yang kita pakai. Omong soal budaya tidak sekedar omong tentang, oh itu ciri rumah orang Timor, ume bubu, atau mungkin ini ciri rumah mereka-mereka yang beretnis lain selain etnis Timor. Papa mama saudara-saudaraku, sekali lagi omong soal budaya atau berbicara soal budaya tidak sekedar melekat pada apa yang kelihatan, yang dalam hal ini nampak dalam cara berpakaian, bangunan dan sebagainya. Tapi omong soal berbudaya ternyata menunjuk kepada kita juga soal kebiasaan yang benar, yang mampu mengingatkan setiap orang untuk mengerti tentang asal-usul, tentang tradisi, atau mungkin tentang kehidupan bersama. Omong tentang berbudaya, sekali lagi omong tentang kebiasaan yang benar, dan tidak sekedar omong tentang motif atau corak kain, atau mungkin konsep atau semacam ciri bangunan dan sebagainya. Tidak sekedar hal itu. Berbudaya berarti membicarakan, atau dalam bahasa Kupang, kotong ada omong tentang kotong pembiasa yang benar, kebiasaan yang benar, yang bisa membuat orang lain memahami tentang asal-usul, tentang sejarah, tentang tradisi, bahkan tentang kehidupan bersama. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bisa-bisa saja kita punya konsep yang berbeda atau definisi yang berbeda tentang budaya. Tapi yang pasti bahwa budaya itu selalu melekat dalam diri kita dan mampu mengingatkan kita tentang orang lain, tentang ciri sesuatu dan sebagainya. Dan kemudian itu dipegang sebagai nilai-nilai dalam hidup manusia. Dalam bacaan kita hari ini, saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dikisahkan oleh Injil Lukas bahwa ada dua orang yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Dan jika ditelusuri, maka kita akan temukan bahwa ternyata dalam percakapan mereka tersirat ada rasa putus asa dan kecewa karena didapati bahwa Yesus mati. Ada putus asa, ada kecewa yang pada saat itu berkecamuk dalam diri mereka, yang nampak dalam percakapan mereka. Sepintas lalu Bapak Mama saudara-saudara dikisahkan demikian. Karena harapan dari mereka, orang-orang Yahudi yang hidup pada masa itu, bahkan kehidupan murid-murid Tuhan, diharapkan bahwa Mesias itu datang untuk menjadi penyelamat bagi mereka. Dan Mesias itu dipahami ada dalam diri Yesus Kristus. Tapi rupa-rupanya ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka pupuslah harapan mereka itu. Dan dengan demikian mereka pun ada dalam rasa kecewa, bahkan putus harap. Papa mama saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, siapa sangka Yesus pun datang dan menampakkan diri kepada mereka, lebih khusus dua orang yang berjalan ke Emmaus itu. Dan didapati dalam berita atau cerita Injil Lukas bahwa ada sukacita besar, meskipun awalnya mereka tidak mengenali Yesus. Ada sukacita besar, meskipun awalnya mereka tidak mengenali Yesus. Ada sukacita besar ketika mereka memahami dengan baik, oh itu ternyata Yesus. Dia tidak mati saja, tapi dia mati dan kemudian dia bangkit. Lalu kemudian dia menampakkan diri kepada banyak orang. Saudaraku, inti cerita mengingatkan kepada kita tentang Yesus yang bangkit dan menampakkan diri. Tapi sehubungan dengan bulan bahasa dan budaya pada saat ini, tentu kebenaran firman Tuhan tidak sekedar berbicara tentang Yesus yang bangkit dan kemudian menampakkan diri. Tapi ada tersirat beberapa hal penting atau sisi lain yang perlu kita pahami dari Yesus yang bangkit dan kemudian menampakkan diri.
Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal tersebut atau sisi lain tersebut ternyata adalah penyebab mata hati mereka terbuka dan mengenal Yesus. Sekali lagi, sisi lain tersebut yang saya maksudkan menjadi penyebab mengapa mata hati mereka terbuka dan kemudian mengenal Yesus. Ayat yang ke-30 berbicara kepada kita atau menyatakan kepada kita demikian. Saya baca bagi kita. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Waktu itu, ayat 30, waktu itu ia duduk makan bersama dengan mereka. Papa, mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ini sesuatu yang istimewa dari cerita tentang penampakan Yesus Kristus. Penampakan dari Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu. Istimewanya adalah ternyata budaya hidup bersama itu mampu mengingatkan mereka tentang Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Budaya atau pola hidup bersama itu mampu mengingatkan kepada mereka, dua orang yang berjalan ke Emmaus itu, untuk ingat bahwa ternyata Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Istimewanya sekali lagi ketika dua orang yang berjalan ke Emmaus itu melihat bahwa pola hidup Yesus makan bersama, mengucap berkat atau doa, dan kemudian membagikan makanan itu kepada mereka, mengingatkan kepada mereka tentang Tuhan. Tuhan yang tidak pernah jauh dari mereka. Mata hati mereka terbuka, mata iman mereka terbuka bahwa ini Yesus sudah. Ini dia juru selamat kita, ini dia Mesias yang datang itu. Dan cara Yesus untuk masuk dalam kehidupan mereka supaya mereka mengenalinya, ternyata dapat dipahami bahwa Yesus ada dalam pola hidup yang benar, bahkan dalam hidup berbudaya mereka. Makan bersama. Papa, mama, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, makan bersama. Tidak sekedar memberi pemahaman kepada kita bahwa ada duduk dan makan-makan begitu saja, tapi mau menjelaskan kepada kita bahwa pola hidup yang diterapkan oleh Yesus dalam kehidupan berbudaya adalah jangan tinggalkan persekutuan itu. Ini suatu konsep hidup berbudaya yang sekali lagi sangat istimewa ketika Yesus menjelaskan kepada murid-murid atau kepada dua orang yang berjalan ke Emmaus. Papa, mama, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi ini hal pertama yang bisa dipahami sebagai bagian penyebab mengapa kemudian mereka memahami bahwa Tuhan itu ada sama-sama dengan mereka. Mengapa mereka memahami bahwa ternyata budaya itu mampu mengingatkan mereka tentang Tuhan yang selalu menyertai mereka. Tuhan Allah dalam pribadi Yesus Kristus memakai konsep itu. Jaga persekutuan. Dia panggil mereka, dia sama-sama dengan mereka, dan kemudian dia tunjukkan bahwa inilah saya, atau inilah aku, Yesus, Tuhan Sang Juru Selamatmu yang ada dan terus senantiasa menyertaimu. Papa, mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ini hal pertama yang sekali lagi mengingatkan kita dan yang tersirat dalam bacaan kita pada saat ini. Dan kemudian yang menjadi bagian yang kedua adalah soal doa. Budaya kita tidak sekedar melekat pada yang namanya motif. Di kain selendang kah, di selimut kah, di baju kita kah, dan sebagainya. Tapi budaya kita juga mengingatkan kita tentang setiap kita yang harus punya hubungan yang indah dengan Tuhan, atau relasi yang indah yang harus terbangun dengan Tuhan senantiasa. Dan doa harus menjadi kehidupan berbudaya kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kristus kasih ingat mereka kepada dua orang yang berjalan ke Emmaus. Ketika dia duduk bersama dan kemudian dia mengucapkan berkat atas apa yang hendak mereka makan dan minum. Atau dengan kata lain sederhananya dipahami bahwa Yesus berdoa. Mengingatkan kepada mereka bahwa kehidupan mereka pada masa lampau, ketika Yesus masih hidup sebelum Yesus mati itu, mau menyatakan sekali lagi kepada mereka bahwa indahnya ada hubungan yang terjalin dengan baik. Dan itu menjadi ciri atau pola hidup Kristus yang sangat membudaya dalam kehidupan murid-murid pada masa itu. Itu untuk hal yang kedua, papa, mama, saudara-saudaraku. Bagaimana Yesus mengingatkan mereka dan masuk dalam kehidupan mereka.
dan kemudian menjelaskan kepada mereka bahwa Allah ada dalam hidup berbudaya mereka. Hal yang terakhir atau hal yang ketiga adalah soal berbagi kasih. Ketika berkat itu ada, Yesus memecahkannya dan kemudian membagi-bagikannya untuk mereka nikmati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pikir tiga hal ini menjadi bagian indah, bagian istimewa yang tersirat dalam bacaan kita. Yang tidak sekedar mau menjelaskan tentang Yesus yang bangkit itu kemudian beraktivitas dan berkarya dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang hidup pada masa itu, lebih khusus bagi dua orang yang berjalan ke Emmaus. Tidak sekedar sampai situ, tapi mau dinyatakan kepada kita bahwa ternyata Yesus mampu mengingatkan mereka melalui konsep hidup atau pola hidup orang berbudaya. Orang berbudaya yang tahu tata krama, sopan santun, dan sebagainya. Dan Yesus kasih ingat kepada mereka hal itu. Papa mama saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memang sangat indah papa mama ketika kita menggunakan pakaian atau busana yang bermotif etnis daerah kita. Mungkin NTT, mungkin NTB, dan sebagainya. Kita masing-masing di etnis kita punya ciri khasnya. Memang indah papa mama saudara-saudara dalam pengamatan atau penglihatan kita ketika mendapati banyak di antara kita yang memakai pakaian dengan bermotif etnis atau budaya. Tapi alangkah lebih indah lagi papa mama saudara-saudariku jika hidup kita bermotif pola hidup Kristus. Jika hidup kita bermotif pola hidup Kristus. Pola hidup Kristus yang bermotif seperti apa? Saya pikir kebenaran firman Tuhan menjelaskan hal itu. Persekutuan yang harus dijaga, hubungan yang indah yang harus terjalin, dan kemudian berbagi kasih di dalam kehidupan bersama. Orang berbudaya, papa mama saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus tentu tidak pernah lupa yang namanya tata krama, sopan santun, dan sebagainya. Sebagaimana yang saya dapati ketika saya ada di SOE, ketika saya ada di TTS, seorang anak kecil yang mungkin tidak didikte, tapi karena dia adalah orang yang berbudaya, dia tahu cara bagaimana harus menunjukkan sikap sopan santun itu atau tata krama itu. Meskipun dia tidak kenal siapa kami atau siapa orang yang ada di sekitarnya. Saya pikir begitulah juga yang menjadi harapan dari Allah kepada kita. Ketika kita hidup dalam dunia ini dengan berbagai ciri budaya kita, namun mau ditegaskan kepada kita bahwa ketika kita menjalankan atau melaksanakan peran kita sebagai pengikut Kristus, jangan lupa pola hidup Kristus yang harus membudaya dalam kehidupan kita. Persekutuan yang indah meskipun terpisah, tapi harus terus dijaga. Saudara-saudariku yang diberkati dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memang saat ini kita sedang beribadah di rumah kita masing-masing. Memang saat ini karena pandemi COVID-19 ini atau virus corona ini membuat kita seperti punya jarak. Tapi ingatlah baik-baik bahwa Kristus tidak pernah menginginkan untuk kita terpisah soal mengasihi. Karena itu Kristus mengingatkan kita melalui kebenaran firman Tuhan yang ada pada saat ini dan yang kita baca. Jaga persekutuan itu meskipun hidup kita sementara berjarak satu dengan yang lain. Karena itu di berbagai tempat, dalam sejumlah pelayanan, baik dalam lingkup pemerintah maupun lingkup bergereja, selalu saja ditemukan ada berbagi kasih. Hal ini mau menunjukkan bahwa meskipun kita sementara ada dalam isolasi diri karena wabah ini, tapi bukan berarti kasih itu kemudian menjadi jarak antara satu dengan yang lain. Pola hidup Kristus atau motif budaya dari kehidupan Kristus itu harus membudaya dalam hidup kita. Supaya dengan demikian, saudara-saudariku, dimanapun kita berada, kita menjadi saksi yang hidup bahwa kita adalah orang berbudaya yang tidak sekedar punya atau memiliki budaya di etnis kita masing-masing, tapi memiliki motif pola hidup Kristus dalam diri kita masing-masing. Dan dengan demikian, saudara-saudariku, tepatlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita adalah surat yang hidup. Surat yang hidup dari Kristus.
dan orang lain akan bisa membacanya dengan baik dan kemudian memuliakan Allah. Di saat ini atau di bulan ini, bulan Mei, kita ada di bulan bahasa dan budaya. Dan karena itu firman Tuhan mengingatkan kita tentang Kristus yang hidup dalam budaya kita. Tapi lebih daripada itu, tidak sekedar Kristus yang hidup dalam budaya kita, tapi kita yang harus menunjukkan pola hidup Kristus itu dalam sikap hidup kita hari lepas hari. Sebagaimana mau menjelaskan bahwa dalam hidup orang beriman dipahami juga bahwa ada motif atau ciri khusus dari kehidupan Kristus yang harus melekat dalam diri kita. Marilah saudaraku, kita memaknai hal ini, supaya dengan demikian ketika kita ada dalam bulan bahasa dan budaya, kita tidak sekedar bangga dan senang atas apa yang ada pada diri kita dengan berbagai ciri-ciri etnis kita, tapi kita juga bersukacita dan memuliakan Tuhan dalam pola hidup kita, orang-orang berbudaya atau beradat istiadat. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.